Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Kena bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Mas Amin. Ya, pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Di channel YouTube Galeri MK dalam konten Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ngopi teman-teman? Biar gak kosong. Sekali lagi. Ngopi teman-teman? Biar gak kosong. Ya, jiwa-jiwa kalian ini tentu nggak kosong, terisi oleh Al-Quran. Kalau jiwa Mas Kena sendiri gimana? Alhamdulillah dalam jiwa saya ini terisi oleh Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya, Oh, ya. tentunya kan pada malam hari ini kita akan mengadakan talk show. Talk show, bincang-bincang santai. Ya, bincang-bincang santai. Tentunya kan dari ini termasuk konten yang ke Enam. berapa ya? Yang keenam ya? Keenam. Ya, yang keenam. Karena di part 5 kemarin kita sudah mengundang Ustadz Haji Solahuddin Al-Ayubi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan untuk yang kemarin. Ya, part 2-nya. Part 2-nya Yang mana bintang tamu kali ini nggak kalah keren dari Ustadz Haji Solahuddin Al-Ayubi. Alhamdulillah. Beliau juga seorang juara MHQ se-Asia Pasifik. Seperti saya pada dulu itu saya itu pernah juara juga, Mas. Pas waktu Kalau saya lihat dari muka-muka Mas Ami ini juara MHQ tingkat kamar ini. Nah, bagus sekali. Ini ada mas-masnya juga ini. Ya. Pasti juara Muhadoro. Ya, langsung saja Mas, kita panggil tamu undangan kita pada malam hari ini. Tamu undangan kita Ustadz Nur Hasan Fadil. Beri tepuk tangan untuk Ustadz Nur Hasan Fadil. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling atas. Ya. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Saya itu setiap hari itu selalu baik, Ustaz. Dan semoga kebaikan selalu berada. Amin. 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 Alhamdulillah. Gus. Ya. Begini jiwa-jiwa pemuda, semangat. Sebelum kita masuk lebih jauh, sebelum kita lanjut ke perbincangan yang insya Allah pasti seru ya. Ya. Lebih baiknya kita baca surat Al-Fatihah yang dikhususkan untuk muassis Pondok Pesantren Madrasatul Quran Romo Yai Al-Maghfurlah Yusuf Masyhar. Semoga ilmu yang beliau ajarkan kepada kita santri-santrinya menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin. Masih semangat ya teman-teman ya? Semangat. Ya, saya juga masih semangat ini setiap Bagus, hari. bagus. Ya. Kita tetap melakukan social distancing ya Mas Kana ya. Karena dengan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk saling berdekat-dekatan, ya. Maka Jadi, di social distancing. ya, walaupun kita nggak pakai masker, tapi kan kita tetap jaga jarak. Ya, oke. Siap. Ya, Ustadz Nur Hasan Fadil, sebelum kita mulai bisa Ustadz memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya masih semangat ya. Alhamdulillah. Nama saya Nur Hasan Fadil. Biasanya teman-teman memanggil saya Fadil. Pakai bot ya. Dot. Bukan pakai short Body. fasil, bukan. Fadil. Fadil. Ya. Bot. Jarang teman-teman atau yang lainnya mengambil saya Nur, memanggil saya Nur atau Hasan. Pasti di rumah juga manggilnya Fadil. Fadil. Kalau Hasan sedikit pasaran kan? Ya. Bustami juga pasaran kayaknya ini. Enggak, nama saya itu seperti nama ulama. Gitu. Allah. Abu Yazid Al-Bustami, alhamdulillah. Ulama mana itu? Dari mana? Ya? Saya lupa Ustaz. Ya.
Saya lahir di kota Jombang pada tanggal 2 Mei tahun 1998. Saya bertempat tinggal di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Awal masuk di pondok ini saya setelah lulus dari Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Kalau di umumnya SD lah, sekolah dasar. Dan itu sudah menjadi tradisi di keluarga saya bahwa kalau setelah lulus MI itu semua saudara-saudara saya diwajibkan mondok. Berarti masuk ke pondok MQ ini waktu Madrasah Sanawiyah ya Ustaz? Ya, masuk. Saya masuk pada tahun 2009 sampai sekarang masih di pondok MQ. Berarti berapa tahun? 12 tahunan. Alhamdulillah. Saya nyusul ini. 12 tahun berjalan. 12 tahun. Ya, tapi 12 tahun itu ternyata masih terhitung junior dan masih banyak santri-santri yang junior. Saya juga junior ini Ustaz. Apalagi adik-adik ini junior. Oh ya Ustaz. Ustaz kan terkenal di pondok MQ ini karena pernah menjuarai beberapa lomba di bidang Al-Quran, Musabaqah Hifdzil Quran. Awal mula panjenengan ini terjun ke bidang Musabaqah Hifdzil Quran itu gimana ceritanya Ustaz? Oke, dulu ya pasti awal pasti ketika masa kecilnya, ketika keseharian di masa kecil itu bagaimana. Jadi ketika saya di usia sekitar 11 tahun, intinya ketika MI itu saya sangat suka menghafal. Menghafal itu salah satu hobi saya. Hobi yang Jadi ketika ada teman-teman sebaya saya menghafalkan juz 30, saya tertarik gitu. Kita saling sharing, simak menyimak, kadang ada lawan ini. Enak kan ada partner, jadi bersemangat. Jadi dulu pernah saya juga mondok di salah satu pondok di Jombang, di Bandung situ. Di situ pondoknya juga menghafal. Pondoknya menerapkan sistem visualisasi komputer. Jadi bagaimana secepat mungkin kita menghafal dan ingat. Jadi dengan sistem angka. Contohnya pernah diterapkan waktu itu menghafalkan Asmaul Husna. Itu untuk dasaran aja. Jadi mengingat bagaimana kecepatan kita dalam menghafal. Itu saya tertarik awal-awalnya di situ. Setelah itu ketika mulai bisa menghafal cepat dengan banyak kawan, itu kan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh untuk memotivasi dalam hal kebaikan. Terus ketika ada event-event kompetisi, di situ orang tua menyarankan, gak pengen melok ta? Enggak, orang tua itu nggak pernah memaksa, enggak. Cuma mengasih saran. Dia nggak pengen melok ta. Kan orang tua pasti tahu lah potensi anak itu di mana. Ada yang suka menghafal, ada yang hobinya main bola, ada yang main bola sih. Ada yang badminton, kan. Jadi orang tua itu pasti tahu mana potensi anak. Oh, jadi diarahkan ke sini. Tapi nggak memaksa, orang tua saya nggak memaksa. Jadi tetap mendukung apa yang anak-anak inginkan, apa yang anak-anak hobikan. Jadi didukung terus. Berarti bisa dibilang dari awal itu hobi kesukaan. Iya, sudah. Saya dulu itu pernah suka cuma ya saya sadar diri aja. Maksudnya kayak dengan keadaan saya terus belajar tapi tetap kayak terlalu enak-enak tidak gimana berkembang. Nih? Nah, perkembangan. Tapi padahal kita kan harus mencintai proses. Ya. Tapi Mas Ami ini kan sudah hafid ini Mas Ami. Alhamdulillah. Ada adik yang belum segera menyusul ya. Bisa dicontoh Mas Ami ini. Enggak, itu kan ya memang program wajib saja ya. Alhamdulillah. Tetap harus ada nilai positifnya. Terus
proses Ustadz dari awal mula mengikuti kompetisi MHQ itu dari awal sampai bisa juara itu gimana Ustadz? Ya jadi semua ada tahapnya, nggak mungkin instan lah, Proses. nggak langsung proses. Jadi ketika mondok awalnya ya nggak kerasan pasti, sampean juga nggak kerasan kan? Saya dulu kerasan Ustaz. Ya kerasan tapi kalau telepon ya pasti nangis. Iya pasti. Pernah. Alhamdulillah. Sama, saya juga pasti kalau di Sambang juga nangis sama. Kita sama manusia. Nangis kan? Nangis. Sama saya juga. Ya jadi banyak senior, kakak-kakak senior yang memotivasi. Kamu di sini niatmu lapo? Mek pindah nggon turu ta. Ya ndak sih. Jadi ada motivasi dari senior. Oh iya, jadi tetap namanya juga mondok kan pasti akeh gak enake. Nah, akeh enake wis nang omah ae. Makan. Mondok. Akeh enake yo ngehotel. AC, spring bed, Renang. lanjut Ustaz. Jadi awalnya saya tertarik ketika waktu itu di pondok kan pasti ada kegiatan jamiah rutin malam Jumat. Nggih. Jadi ada beberapa kompetisi yang dilombakan di pondok setiap malam Jumat. Ada malam Jumat sama Jumat pagi. Pagi. Ya, Jumat pagi. Kalau waktu itu nggak begitu paham sih ketika santri baru. Apa aja sih lomba ini, apa sih lomba ini? Pasti nggak paham dulu kan? Iya. Pasti nggak paham dulu. Setelah itu seiring berjalannya waktu, oh begini. Oh ini kan pernah saya favoritkan lomba ini gitu ketika masa kecil. Wah ya ternyata ada lomba menghafal juga gitu. Jadi tertarik. Oh jadi ada tingkatannya juga ya. Ada lomba tartil, ada lomba 2830, ada lomba hafalan 15 dan seterusnya kan. Ada 110, ada 120, ada 130. Ada kategorinya. Iya, ada kategorinya. Jadi ada tingkatannya. Oh. Jadi bisa ada apa ya? Ada jangka panjang yang ingin saya capai. Oh ya, gini. Waktu itu saya mengikuti di musabaqah di tingkat kamar dulu kan pastinya. Mencoba pasti. Semuanya juga pasti merasakan. Nah, seperti saya ini Ustaz di kamar. Alhamdulillah. Semuanya pasti merasakan kalau di tingkat kamar. Di tingkat kamar saya ya senang kamar ya pasti lolos lah. Kalau di tingkat kamar karena masih tartil, cabang tartil. Waktu itu ada event MHQ tingkat komplek. Tingkat komplek saya ikut tartil, tapi saya nggak dikirim di tingkat pondok. Ah itu apa sih kekurangan saya apa? Awalnya pasti nggak lolos dulu. Nah di situ apa sih? Aku apa kurangnya? Saya ternyata coba 2830. 2830 alhamdulillah saya lolos di tingkat komplek, masuk ke tingkat pondok. Waktu itu di tingkat pondok saya dapat nomor 2. Semester berikutnya ikut di cabang 15 di tingkat pondok alhamdulillah dapat nomor 1. Di penyisian awalnya itu grogi penyisian. Waduh, yang uji Ustadz Azhar. Tahu kan Ustadz Azhar ya? Iya, Ustadz Azhar kan yang alumni MQ yang sampai di tingkat internasional. Juara 3 di Yordan. Ya kan? Waktu itu enggak grogi gimana? Tapi kan grogi itu ada motivasi. Aku bisa nggak kayak beliau? Nah, gitu. Bisa nggak kayak beliau? Menjadi acuan tersendiri ya Ustaz. Jadi setiap beliau imam, saya usahakan untuk berada di soft depan. Jadi beliau itu salah satu favorit saya kalau ngaji. Selain suaranya yang khas ngebas juga, kan saya nggak ngebas suaranya. Kayak saya. Nah, salah satu favorit saya Ustadz Azhar ini. Ustadz Azhar Yunus. Jadi yang uji beliau pasti grogi kan, pasti ada rasa grogi, pasti itu suka duka dalam berkompetisi itu di situ. Nah terus di berikutnya ikut cabang 110 nggak ada yang lolos, saya nggak nyantol. Setelah itu coba di 120 dapat nomor 2 dan di semester berikutnya ikut 130 dapat nomor 1. Proses. Jadi proses. Jadi dari awal santri baru itu sudah ada capaian. Oh, ternyata ada tingkatannya. Itu motivasi.
terus berkembang berarti Ya, Ustaz. terus berkembang. Allah. Mas kalian pernah maju pondok? Pernah, saya pernah maju pondok lomba, bukan lomba, pentas seni. Ayo, sangat pendasan ini. Kompleks saya menampilkan baca berita. Alhamdulillah. Oh iya Ustadz, kan seperti tadi kata Ustadz, setiap proses pasti ada suka dukanya tersendiri. Lalu suka duka seperti apa yang Ustadz rasakan dari suka duka waktu menjalani proses didikan pondok, menjalani proses pas lomba tingkat internasional bahkan. Suka duka seperti apa yang Ustadz rasakan? Jadi setiap penampilan, ya setiap saya tampil itu grogi. Setiap tampil pasti grogi saya. Tapi bagaimana usaha saya untuk selalu tampil nggak grogi? Iya carane semuanya akan baik-baik saja. All is well. All is well. Percaya diri Ya, Ustadz. jadi bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri itu? Iya, Jadi pasti grogi. Kadang kalau kita nggak bisa mengatasi itu, mengontrol. nggak bisa mengontrol, hafalannya hilang. Ngeblank, ambiar. Jar. Grogi ini sangat Ya pasti, grogi itu pasti. Tapi bagaimana usaha kita untuk bisa mengontrol ini? Nah, jadi tetap fokusnya dalam kompetisi itu hafalan. Hati-hati ketika dalam penampilan itu, kalau fokusnya ke yang lain, hilang hafalannya. Ya, didengarkan dengan baik ya adik ya. kalau ada Siapa kompetisi tahu. fokus satu titik itu. Ya. Terus Ustadz saya pernah baca di majalah MK Times waktu Ustadz lomba Asia Pasifik itu yang di Masjid Istiqlal itu Ustadz, ada cerita yang saat ingin masuk ke ajang final Ustadz mengalami badannya nggak enak terus sampai batuk darah, itu gimana Ustadz? Ya, Capean. Ya faktor. Deredug. Ya pasti grogi itu Grogi pasti. juga. Grogi itu pasti ya. Nasional. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol tadi Mengontrol itu? itu. Jadi kejadian waktu itu emang kondisi ruangan ber-AC kan. Saya Nggak biasa. ber AC, wong desa lah. Jombang sawah. Sawah. Sama Ustadz Oh, saya biasa. juga tidak terbiasa dengan AC. Wong desa lah ya. Jadi emang kondisi waktu itu semua peserta tidak bisa meninggalkan tempat, Ruangan. nggak bisa, Harus stay di situ di terus. dalam situ. Dan tidak seperti di pondok. Kalau di pondok kan sebelum tampil nomor undiannya sudah Dibagikan. dapat. Iya. Enggak, itu enggak. Jadi kita nggak tahu tampilnya undian keberapa. Acak berarti Ustadz. Acak. Jadi siap nggak siap harus tampil. Gitu. Bayangkan. Ketika Surprise. dipanggil langsung harus tampil. Seperti ulang tahun. Surprise. Dari sekian peserta langsung dipanggil. Jadi itu juga menjadi beban seharusnya, tapi nggak boleh dibeban. Ya. Iya. Mau gak mau harus siap berarti. Siap. Jadi terlalu banyak pikiran ya nggak boleh. Jadi, akhirnya kadang batuk masih diusahakan all is well, it's fine. Oke, friends. Oke. Ngomong-ngomong tentang persiapan nih, Ustadz. Persiapan seperti apa sih yang Ustadz lakukan atau apakah ada persiapan khusus yang Ustadz lakukan untuk saat sebelum maju berkompetisi? Oke, jadi sebelumnya dulu sih udah berapa tahun yang lalu lah itu. Jadi saya menyiapkannya dengan selalu deres. Waktu itu kan ikutnya di cabang 20. Oke. Kalau di cabang 20, jadi saya usahakan sesering mungkin saya baca. Saya baca, enggak saya targetkan, enggak harus 5 juz atau 5 juz, enggak. Saya patokannya bagaimana sehari itu saya bisa baca tartil dan yang nyimak itu enak mendengarkannya. Jadi sesering mungkin setiap sholat saya minta ada yang nyimak. Jadi setiap 5 waktu pasti ada yang nyimak saya. Setiap selesai sholat 5 waktu pasti ada yang menyimak. Mudarosah. Iya, mudarosah. Pentingnya mudarosah.
Mudarosah Sering-sering deres berarti Ustaz. saling menyimak, Simak-simaan. simak-simakan. Saya disimak Mas Kana saya simak. Ya. Itulah pentingnya simak-simakan. Nah, harus rajin mudarosah. Ya, jadi usahanya yaitu tadi sering disimakkan, bacanya yang tartil. Sekiranya yang nyimak itu enak lah mendengarkannya. Untuk mendengarkannya. Ya. Kalau dulu siapa Tat yang sering nyimak jenengan? Kalau dulu yang sering nyimak teman saya di rumah. Oh, teman-teman di Ya, rumah. jadi saya fokus untuk mengikuti kompetisi ini. Saya izin cuti di rumah. Pulang dulu. Ya, Pulang dulu. jadi di rumah ada teman saya minta bantuan untuk menyimakkan saya setiap. Alhamdulillah dia senang ketika menyimak. Di rumah lebih fokus. Iya, lebih fokus. Oh ya Ustaz, Mm-mm. ngomong-ngomong nih kan Ustadz juga pernah berkesempatan buat mondok di kota Madinah Al-Munawwaroh saat sesudah menang menjuarai lomba MHQ itu Ustadz. Apa aja sih pengalaman yang Ustadz dapatkan, apa yang Ustadz lakukan saat mondok di kota Madinah Al-Munawwaroh itu? Oke. Jadi ya alhamdulillah ini barokahnya Al-Qur'an. Alhamdulillah sekali lagi ini Al-Qur'an. Insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita cita-citakan, kita berbakti kepada Al-Quran, kita membaca Al-Quran, insya Allah dipermudah oleh Allah. Jadi waktu itu saya mengikuti kompetisi di berbagai ajang. Sebelumnya pernah ikut di kabupaten, setelah itu lolos masuk di tingkat provinsi, alhamdulillah di provinsi lolos juga, nasional lolos sampai di tingkat Asia Pasifik. Nah setelah itu awalnya kan sebelumnya sudah ada Ustadz Solah. Jadi Ustadz Solah itu sering memotivasi saya, beliau juga sering membimbing saya. Selain teman, beliau juga salah satu guru saya yang selalu memotivasi untuk terus semangat menghafalkan Al-Quran, semangat dalam intinya dengan Al-Quran, insya Allah kita selalu mendapatkan keberkahan Al-Quran. Intinya di situ. Jadi setelah itu, setelah lolos di tingkat Asia Pasifik, alhamdulillah dapat nomor 1. Awalnya kan melihat Ustadz Solah bisa berangkat ke Saudi, masya Allah. Siapa sih yang nggak mau? Teman-teman ada yang sudah? Siapa sih yang nggak mau? Jelas pengen semua ini ya ke Iya. Saudi. Siapa sih nggak mau? Gratis lagi. Selain gratis dapat uang saku. Saya Plus juga berarti plus, Ustaz. plus. Iya. Tahun itu juga semuanya kan masih cita-cita lah. Ada yang mencita-citakan. Jadi motivasi sebelumnya kan ada senior yang pernah melakukan itu. Setelah itu, setelah dapat juara nomor 1, dapat hadiah haji yang pertama. Setelah beberapa bulan kemudian ternyata Dewan Hakim dalam musabaqah tersebut namanya Syekh Abdullah Al-Jarullah, beliau ketua majelisnya, ketua majelis Dewan Hakim waktu itu menelpon salah satu KBRI yang ada di Indonesia. Menelpon atas nama ini saya dipanggil. Jadi ada beberapa teman saya, ada 4 waktu itu yang dipanggil untuk mengikuti mondok di sana, menghatamkan Al-Quran di sana. Ada 4 orang untuk diberi sanad oleh beliau. Alhamdulillah. Jadi di sana kita fokusnya setoran, mengejar target bagaimana bisa khatam dan akhirnya mendapatkan sanad. Sanad yang langsung bersambung ke Rasulullah Ustaz ya. Ya semuanya Ya, sanad namanya pasti. sanad Rasulullah. Masa sanad nyambungnya ke sampean kemana? Ya. Biasa. Ya. Jadi Berapa bulan itu? 1 bulan pas. 1 bulan pas bisa menghatamkan Al-Quran Iya. setoran. Saya ingat waktu itu berangkatnya tanggal 7 Desember tahun 2017. Balik ke Indonesianya tanggal 7 Januari
tahun 2019. 2018. Ya. Ada jalan-jalannya Tat berarti. Fokus. Terus Alhamdulillah waktu itu saya selesainya lebih dulu daripada teman yang lain. Ketika waktu itu masih ada sisa kurang lebih 1 minggu. Jadi dalam 3 minggu saya sudah selesai. Kalau sudah pernah disetarkan semua kok. Ya istilah itu sudah pernah disetarkan semua. Jadi waktu tinggal ulang aja Ustaz. ada ya tinggal mengulang. Jadi ada waktu 1 minggu untuk kita bebas mau Refreshing. mau jalan-jalan kemana. Alhamdulillah waktu itu ada alumni MK juga yang studi di sana. Ustaz Ja'far Shadiq, Ustaz di Surabaya. Ya, beliau saya silaturahim di sana ke kampus Universitas Islam Madinah. Jadi sama beliau di Keliling. Ya, alhamdulillah dikasih tahu banyak sejarah di sana. Oh gini. Ada Ustaz Hamdan juga, nggak tahu namanya, lebih senior. Alumni MK juga. Ya, alumni Banyak MK. kita di sana. Alhamdulillah. Terus kan di kalangan santri ini Ustadz Fadil juga mempunyai suara yang enak Ustadz, suara yang enak dan merdu. Kayaknya lebih merdu sama yang kayaknya. Bismillah. Kan waktu lalu Galeri MT juga pernah mengupload Ustadz pas lagi ngaji surat Al-Alaq ya Ustadz. Ya, Al-Alaq. Dikasih. Tentu dong pasti subscriber, viewers Galeri MK ini kangen sama suara Ustadz yang merdu. Saya aja yang setiap hari di pondok ini kangen terus Ustadz sama suara Ustadz. Mas Kana nggak kangen sama suara saya? Setiap hari kan kita ngobrol. Alhamdulillah. Boleh dong Ustadz dibuat para subscriber dan para teman-teman ini dibacakan beberapa ayat Oke. untuk mengobati rasa rindu kita semua. Iya. Hubung temu ya. Mumpung ketemu. Sekarang ini. Enggak Ustadz. Ayo teman-teman. Sekarang? Ayo sekarang. Sekarang ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Allahumma al-Qur'an. Mas Kana tahu berapa itu? Kira-kira juz berapa? Saya ya bisa lah. Berapa yuk? Manangsah itu kira-kira juz 4 ya Ustaz?
jangan dibuat-buat. Ayo. Jus berapa Mas Ami? Saya nanti tadi sampai nanti kena marah Ustaz Erik loh. Badan cinta. Dari teman-teman ada yang tahu jus berapa? Jus berapa? Jus satu. Jus satu. Ya, betul. Itulah pentingnya murojaah. Jangan Jus lupa satu, murojaah. misalnya jus satu, bukan jus 4. Beda dikit. Gak boleh. Jus satu tetap jus satu. Oh iya, pasti teman-teman ini setelah kita bincang-bincang dengan Ustadz Nur Hasan Fadil, mungkin ada yang pengen bertanya. Kita masuk nih sesi tanya jawab. Buat para teman-teman yang pengen bertanya, kami persilahkan. Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Siapa namanya, Mas? Diperkenalkan nama, kelas, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Warobi Alamdani dari Surabaya. Jadi gini Ustaz, mengenai tips dan triknya untuk bisa menambah dengan semangat dan lebih istiqomah dalam murojaah, itu seperti apa Ustaz? Terima kasih. Lalu Ustadz jawab dulu apa pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan aja. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya? Oh silakan. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kausar Fatur Rahim dari Jombang. Gini Ustaz, saya mau bertanya, pesan atau kata dari guru-guru MQ yang sampai saat ini jenengan ingat itu seperti apa sih Ustaz? Dan siapakah beliau tersebut Ustaz? Fans berat. Sudah? Udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi? Oke, kita kasih Lanjut. Ustadz Fadil untuk menjawab. Silakan Ustadz. Yang pertama tadi ini ya tentang tips dan trik menghafal. Ya jawabannya aslinya mendasar sih, dasar sekali. Saya kakek ngaji. Ya, Sudah dijawab oleh Mas Ami. jawabannya dasar sekali, simpel, gak usah dibuat ribet aslinya. Kita mau ngaji nggak? Kita ngaji, intinya ngaji. Lek karep ya gak iso. Harus ada niatan kuat berarti Ustaz. Intinya niat dulu. Setelah niat kita kadang juga butuh motivasi lah. Dari faktor motivasi itu banyak kan. Faktornya pertama dari guru, setelah itu dari kawan juga sangat ini berpengaruh. Setelah itu dari mana lagi, lingkungan itu berpengaruh. Jadi pasti beda ketika liburan. Ketika liburan terus di pondok sama di rumah, semangat di mana? Semangat di rumah? Di rumah kan. Ya, Kalau di rumah beda. pada ngaji gak ini? Kalau saya, alhamdulillah setiap hari tetap ngaji. Alhamdulillah. Sehabis sholat itu kita seharusnya tetap mengaji. Iya. Alhamdulillah kalau masih tetap ngaji. Alhamdulillah. Ya, jadi motivasi dulu, bahwa kita dapat motivasi banyak. Setelah itu eksekusi kita lakukan. Kita tidak hanya dalam Rencana. ada beberapa ya rencana atau rencana kanok melakukan. Jadi motivasi, eksekusi, konsistensi. Setelah konsistensi istiqomahkan. Apa yang sudah menjadi rutinitas kita sudah tahu. Contohnya tempat ini sudah menjadi favorit saya. Nah, saya mau kalau nggak di sini nggak bisa menghafal. Contohnya di situ istiqomah. Jadi pasti ketika saya menghafal favoritnya di sini. Jadi saya juga dulu gitu ketika menghafal. Saya istiqomahkan di tempat di bawah kipas. Biar nggak sumuk. Kipas itu penting buat menghafal ternyata teman-teman. Enggak ya jadi favorit aja. Favorit. Terserah istiqomahnya di mana. Jadi kuncinya itu tadi motivasi, eksekusi sama konsistensi. Ya. Jadi setelah kita mendapatkan motivasi dari banyak teman, dari beberapa ustadz, dari beberapa pembina, dari guru badal, setelah itu kita istiqomahkan.
Istiqomah. Kalau yang saya rasakan begitu. Berarti yang Khususnya. mendasar itu harus ngaji ya Ustaz. Ya, intinya kalau dasarnya Intinya ku ngono dah. ya, dasarnya ini ngaji, lek gak ngaji ya gak iso. Ganteng doang nggak ngaji. Masuk. Oke. Ngaji. Pertanyaan yang kedua tadi Ustaz. Pertanyaan yang kedua, ini dari badal saya sendiri sih. Jadi ketika setoran tahfidz, saya setor di Abah Syakir, Syakir. Syakir Ridwan. Beliau menyampaikan waktu itu istiqomah. Istiqomah. Dan Itu penting. sering saya dengarkan ketika beliau imam isya di masjid itu selalu makro yang beliau baca, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Jadi istiqomah. Dan tidak jarang saya mendengarkan beliau. Jadi kan itu udah secara tidak langsung beliau menyampaikan pesan istiqomah dalam kebaikan loh ya. Tanda kutip istiqomah. Jadi beliau menyampaikan ketika setoran istiqomah. Alhamdulillah ketika setoran jarang sih saya bolong rapotnya. Buat yang bolong-bolong ini tingkatkan lagi keistiqomahan kalian. Target. Ya. Tahfidz berapa sekarang? Ayo. Tetap semangat ngaji. Ya, jadi istiqomah yang beliau sampaikan kepada kami. Ya Ustadz, apa namanya? Ngomong-ngomong dari tadi kita ngobrol, kita belum bertanya nih Ya, tentang kapan Ustadz Nur Hasan Fadil ini wisuda hafid di Pondok MK. ya. Kan wisuda hafid ini sebagai ajang bergengsi. Ya. Ajang. Oh, acara yang bergengsi. Lah. Menuju panggung keramat Ustadz. Lah. Saya masuk 2009 ya. Masuk di tahun 2009. Waktu itu ikut program Binador kurang lebih 1 tahun. 1 tahun di program Binador. Setelah itu langsung ikut Makbul 1. Alhamdulillah Makbul 1 itu Makbul 1-nya dibimbing langsung oleh Pak Masyudin. Pak Masyudin. Sampai saat ini Pak Masyudin masih Ya. menjadi guru favorit saya. Pak Masyudin the legend. Ya, jadi setelah itu tahun 2010 akhir. Jadi waktu itu 2010 ada wisuda 2 kali. Di awal di Januari, bulan Januari, dan di bulan Desember. Saya yang ikut yang bulan Desembernya. Setahun. Ya, setahun ya. Setelah itu 3 tahun berikutnya saya wisuda hafid pada tahun 2013. Jadi menempuh program tahfidz kurang lebih 3 tahun. Ya. Ini hebat. Perlu dicontoh. Nah, kalau di tahun saya ini standar. Ada yang lebih hebat lagi dari saya. Dari yang hebat ada yang lebih hebat. Ya, pasti. Di atas langit masih ada Langit. Kok Jadi di angkatan saya ada satu, dia menempuh tahfidznya hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Teman sebaya. Dan sekarang ini bahkan ada yang kelas 2 Madrasah Sanawiyah, kelas 2 SMP Al-Furqan udah bisa wisuda hafidz ya Ustaz? Iya, makanya. Kan alhamdulillah setiap tahun lebih baik Lebih baik lagi. 13 itu wisudanya pas di sini Bu tadi. Iya, Hari terakhir. Ibu itu. Iya. Momentum. Momen 22 Desember. wisuda Hari Ibu. Waktu itu Apakah ada kalian bunganya. Dan wisuda terakhir di sini. Iya, waktu itu terakhir. Itu saya baru saya. Oh, iya. 2013. Iya. 2015 saya masih. Iya. Alhamdulillah. Berarti Ustadz ini 3 tahun sudah wisuda hafidz ya Ustadz? Ketika Binador setorannya yang pertama, semester pertama setor di Ustadz Amanullah, tahu ya? Ya, Ustadz Ustadz Amanullah. Yang ketika semester 2-nya setor di Ustadz Lukmanul Hakim Lukmanul Hakim yang di SMP. Oh, sepatu Nike. Setelah itu ketika tahfidz, ketika makbul sudah setoran ke Abah. Oh sudah mendapat Ya, badal dapat badal. ya Syakir. Kalau berbicara sendiri Ustaz, kan di kalangan orang Jombang sendiri, tentunya pun jarang mengerti pondok MK ini. Kalau dulu pengalaman Ustaz, kok bisa tahu MK itu Pak? Dari saudara, atau memang sudah tahu dari kecil? Oh ya. Jadi
saya kan ini 7 bersaudara. Saya 5. 7 saudara, kakak saya yang pertama ini mondok di sini. Oh, Kakak saya yang ketiga mondok di sini juga. Saya keempat. mondok di sini semua. Iya. Enggak semua sih, kan ada Oh, cewek ada cewek. yang cewek. Ingat itu Mas Alfi. Iya, enggak ada di MK. Yang cewek nggak mondok di sini. Jadi Doakan saja semoga ada pondok cewek untuk MK. ketika waktu itu santri baru, kakak saya masih di MK. Beliau menjabat di pengurus MTT, menjadi sekretaris. Nah, jadi beliau ya salah satu yang mengarahkan saya ke sini, mengarahkan mondok di sini. Jadi aslinya ya nggak mau waktu itu ya ada sedikit paksaan. Yes, makanya nggak kerasa nangis sih. Jadi diniati aja mondok. Kabeh lu mondok, dukur-dukuran ini mondok, masuk ke mondok. Jadi Niat mau yang mau kuat. ya mondok. Yang kuat itu berarti kita itu harus tetap memegang teguh niat yang kuat. Keistiqomahan, niat yang kuat, jangan lupa. Sering deres dan sering setor ini penting. Yang terpenting itu. Sering dalam setor. proses. Kalau kata badal saya sih Ustadz, Ya. percuma sampean ngaji tapi kalau nggak setor. Buat apa? Maksudnya ngaji doang nggak setor, nggak masuk. Ya. Jadi saya tahu pondok MK ini dari kakak saya. Dari kakak. Oke. Oke Ustadz, sebelum ditutup ya, coba Ustadz beri pesan atau motivasi buat subscriber channel Galeri MK, viewers channel Galeri MK, dan juga para teman-teman di sini Iya. agar bisa tetap istiqomah dalam belajar dan semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah, motivasinya hanya simpel, sangat simpel. Ngajio. Jadi pasti ini nggak asing sama sampean-sampean semua. Jadi awal saya masuk di MK ada beberapa khot Al-Quran yang nempel di dalam kamar. Motivasinya yaitu waktu itu ada hadis Rasulullah SAW yang tertulis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Simpel rasanya motivasinya itu. Dan hampir tidak pernah terlewatkan di dalam buku memori wisuda. Dalam buku memori wisuda pasti ada hadis yang tertulis di dalam buku tersebut, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Artinya apa Mas Yana? Artinya itu apa? Kan nggak Ustadz aja yang menjelaskan. Jadi artinya sebaik-baik kalian, khairukum man ta'allama adalah orang yang belajar. Ta'allama itu belajar. Ta'allama al-Qur'ana, belajar Al-Qur'an, wa 'allama, dan yang mengajarkannya. Jadi motivasinya itu. Hamilul Quran, lafdon, wa ma'nan, wa amalan. Selain itu ada juga teman di event Musabakoh sering memotivasi, sering menyampaikan kepada kami, yaitu hadis juga, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Apa artinya? Ada yang tahu teman-teman? Ada tahu apa? Bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu, karena innahu ya'ti akan datang. Beliau Al-Qur'an akan datang, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, menjadi syafaat di hari kiamat. Li ashabi, bagi pembacanya. Jadi sering-sering maca. Iqra'u, Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi Bacalah khalaq. Al-Quran. Jangan baca novel doang. Tapi baca novel itu nggak apa-apa buat selingan. Yang penting ngaji. Setor. Setor. Ingat tujuan Anda semua ini untuk mondok di MK. Dan saya juga Oh iya. tentunya. Dan kita. Ya, kita. ya kita semua. Kita Kita semua. semua. Semoga kita semua selalu dalam
rahmat Allah dan selalu dalam keberkahan Al-Quran. Amin. Ya teman-teman, mungkin itu adalah sedikit dari perbincangan kita malam hari ini, obrolan santai kita. Mungkin beberapa poin yang bisa kita ambil tentunya yang pertama, dalam hal Al-Quran kita harus tetap istiqomah, menata niat yang baik. Dan yang pertama tadi menata niat, yang kedua istiqomah, dan yang ketiga jangan lupa untuk eksekusi. Karena setiap hari kita itu banyak merencanakan hal-hal, namun ya hanya wacana doang. Wacanya doang. Dan jangan lupa cintai proses. Ya. Semua itu tidak instan. Proses berkembang kita. Oke? Teman-teman ini sudah ngantuk apa masih semangat? Coba kita jargon ngopi ya. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ngopi teman-teman. Biar gak kosong. Kasih semangat ternyata. Oke. Semangat ditularkan ke ngajinya juga. Ngaji harus semangat. Sekolah juga. Sekolah harus semangat. Beraktivitas di pondok harus semangat. Alhamdulillah. Sekian mungkin perbincangan kita hari ini, Ustadz. Terima kasih udah hadir di channel Galeri MG untuk berbincang-bincang, Ustadz. Dan untuk para viewers dan subscriber setia Galeri MG, tetap pantau terus channel Galeri MG karena channel ini akan terus memberikan yang terbaik, memberikan konten-konten yang insya Allah enak untuk dilihat dan bermanfaat. Sekian dari saya Kana Putra Mahatma dan Saya Ahmad Bustami Al-Ghani dan Ustadz Nur Hasan Fadil dalam konten ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Ngopi teman-teman. Biar gak kosong. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.